Haleluya, puji Tuhan, selamat malam. Tentunya kita patut bersyukur kepada Tuhan malam hari ini. Di malam yang kedua kita boleh memperingati akan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ada berkat tersendiri bagi kita sebagai orang yang percaya. Kita yakin bahwa kenaikan Tuhan Yesus bukan hanya seremonial belaka, tapi benar-benar ada satu kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Sebab itu malam hari ini kita akan segera mulaikan ibadah hari menanti ketuangan Roh Kudus. Kita angkat satu pujian. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Bapa. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama
ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Mari jemaat, baik yang ada di Ka'bah Tuhan maupun yang ada di rumah, kita berdiri sambil kita lakukan lagu ini. Haleluya. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Kami bersyukur Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh kemurahan-Mu lagi ya Bapa, kami ada sampai pada saat ini. Bahkan di dalam ruang yang sangat terbatas, kami ada di Ka'bah Tuhan, ada jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Kami ingin menikmati akan hadirat Tuhan, memperingati akan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sebab itu malam hari ini ya Bapa, sebelum kami lanjut dalam pujian penyembahan kami akan baca lagi firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kekuatan bagi kami. Firman Tuhan adalah pertahanan dalam kehidupan kami. Dan hanya firman Tuhan yang dapat menjamin seluruh kehidupan kami. Bersabdalah, berfirmanlah Tuhan, mengurapi kami hamba-Mu, mengurapi kami semua yang mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Tentunya sekali lagi selamat kita datang beribadah, selamat kita datang memuji dan menyembah Tuhan, mempersiapkan hidup kita untuk lebih lagi menikmati akan hadirat Tuhan. Firman Tuhan malam hari ini saya ambil dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14, Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayat pertama dan ayat yang kedua, firman Tuhan berkata demikian, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saya garis bawahi di bagian B pasal 14 ayat yang kedua. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bersama bahwa siklus kehidupan Tuhan Yesus ketika dia bereinkarnasi dengan manusia, ketika dia lahir, yang kita rayakan sebagai hari kelahiran Tuhan Yesus, atau yang biasa kita rayakan sebagai hari Natal,
Dia berinkarnasi menjadi manusia. Dia mendekatkan diri sehingga kita dapat melihat, kita dapat bersapa dengan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi ini. Perjalanan Tuhan Yesus ketika dia lahir, dia mengalami satu kehidupan, dia menjalani kehidupan sebagai manusia seperti kita. Dan pada saat itu juga bagaimana Tuhan Yesus itu dalam step yang kedua setelah dia menjalani kehidupan. Dia menjalani pelayanan yang ada di muka bumi ini. Pada step yang kedua dia mengalami satu hal yang luar biasa, yaitu kematian. Di balik kematian yang merupakan pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita orang yang percaya. Kematian bukan hanya kematian yang biasa, tapi kematian yang memberikan, yang berdampak bagi orang yang percaya. Berdampak pada satu kehidupan yang kekal. Karena lewat pengampunan, lewat kematian dia memberikan pengampunan dosa bagi kita. Dan pada step yang ketiga, yaitu bagaimana ketika dia mati, dia tidak mati selama-lamanya. Tapi karena dia adalah Allah yang Maha Kuasa, dia bangkit pada hari yang ketiga yang kita rayakan sebagai hari kebangkitan atau hari Paskah. Kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia iman kita sebagai orang yang percaya. Kalau Yesus tidak mengalami kebangkitan, iman kita adalah sia-sia. Tapi inilah bukti nyata bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Yesus adalah Allah yang Maha Kuasa yang kita sembah. Dia bangkit, dia menang atas dosa. Dan iman kita adalah nyata. Kita diampuni, kita diselamatkan, dan kita mengalami satu jaminan kehidupan yang kekal. Berarti iman kita tidak sia-sia. Dan pada step yang keempat, yaitu bagaimana Tuhan Yesus dia mengalami satu hal yang luar biasa. Dia tidak hanya bangkit, tapi benar-benar ketika dia 40 hari dia menjalani kehidupan di dunia ini. Dia mengerjakan pekerjaan Allah di muka bumi ini. Dia memberitakan kabar baik, kabar sukacita di muka bumi ini. Dia bangkit, dia menjalaninya selama 40 hari. Dan pada 40 hari dia naik ke surga. Dia naik ke surga seperti pembacaan kita malam hari ini bahwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga benar-benar hal yang luar biasa. Dia menyediakan satu tempat bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dia menyediakan satu tempat yang indah. Dia menyediakan satu tempat yang mulia bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab apa? Firman Tuhan bilang, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga tidak sia-sia iman kita, percaya kita kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada pesan iman kita, pesan dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yaitu bagaimana kita menjalani kehidupan di bumi ini. Ketika kita masih ada di bumi ini, kadangkala ada ketakutan, ada keraguan, ada kebimbangan ketika kita diperhadapkan dengan masalah, dengan persoalan ini. Tetapi jaminan Tuhan, kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dia menyediakan satu tempat yang indah ketika kita meninggalkan dunia ini. Namun ketika kita masih menjalani kehidupan di dunia ini, dia tidak tinggalkan kita sebagai yatim piatu. Alkitab mengatakan bahwa dia akan memberikan kita penghibur, penolong, yaitu Roh Kudus. Saudara-saudara, dalam Yohanes 14 ayat yang ke-18 dia katakan di sini bahwa aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Kalau yatim piatu, saudara yang kekasih, orang kalau yatim piatu dia sudah tidak berbapak dan tidak beribu lagi. Dia hidup sendirian, saudara yang kekasih. Demikian juga dengan firman Tuhan katakan bahwa
Yesus tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Tak kala dia naik ke surga, ketika dia sedang menyiapkan tempat bagi kita orang percaya untuk kita tempati nanti. Dia menjamin akan kehidupan kita di bumi ini. Dia tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu, berarti dia menjamin. Dia tidak memberikan kita roh ketakutan. Kalau sekarang, yang kita hadapi sekarang, bukan sedikit orang mengalami hal yang luar biasa, yaitu ketakutan menghadapi pandemi corona saat ini. Bukan sedikit juga orang percaya mengalami ketakutan. Ada kebimbangan di sana. Apakah saya tidak bisa makan untuk hari ini? Apakah saya sudah tidak bisa pakai lagi? Diliputi dengan ketakutan. Apakah sakit ini atau virus ini bisa mengancam kehidupan saya? Mengalami ketakutan yang luar biasa. Tapi satu hal, pesan firman Tuhan malam hari ini, bahwa Allah tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dia akan memberikan roh penghibur, yaitu Roh Kudus. Kita pegang janji Tuhan, saudara yang kekasih. Sebab saat-saat sekarang kita sedang diperhadapkan dengan hal yang sebenarnya di luar pikiran kita. Tahun-tahun sekarang atau bulan-bulan sekarang, hari-hari sekarang, waktu sekarang, tidak pernah kita alami di waktu-waktu yang lalu, saudara yang kekasih. Sangat terbatas ruang gerak kita. Sangat terbatas segala kehidupan kita. Berjalan, berkerumun, berkumpul saja dibatasi, saudara yang kekasih. Bahkan kita dibatasi dengan protokol kesehatan. Agar apa, saudara yang kekasih? Agar virus ini, dia akan segera berlalu dalam kehidupan kita. Karena lewat protokol kesehatan yang diberikan oleh WHO, Badan Kesehatan Dunia, jaga jarak, physical distancing, jaga kerumunan, social distancing, bahkan harus pakai masker, dan lain sebagainya. Agar supaya wabah ini agar segera berhenti. Agar wabah ini tidak akan menjalar, dia akan segera berhenti. Dan itu adalah daya upaya yang dilakukan oleh manusia. Tapi satu hal, bagi orang percaya, imani bahwa Tuhan Yesus, dia naik ke surga, dia memberikan penolong di dalam kehidupan kita. Di dalam ayat yang ke-26 pembacaan kita tadi, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kulakukan kepadamu. Roh Kudus bukan hanya penghibur, penolong, tapi dia mengajar bagi kita. Dia kasih ingat pada orang semua mana yang berkenan kepada Tuhan, mana yang baik, mana yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan mana yang harus kita jalani. Kalaupun itu kita sedang mengikuti protokol kesehatan yang diberikan, dianjurkan oleh pemerintah, mari kita ikuti. Bukan torang mau tunjung jago, torang ini orang beriman, orang percaya, itu tidak salah, saudara yang kekasih. Tetapi kita diberikan hikmat oleh Tuhan. Roh Kudus kasih ajar pada orang, supaya orang respon yang positif akan anjuran pemerintah saat ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang percaya penuh dengan Roh Kudus tidak ada mengalami rasa ketakutan lagi dalam kehidupan ini. Karena Roh adalah penolong ketika kita tidak bisa apa-apa, ketika kita tidak mampu, Roh memampukan kita. Ketika kita tidak berdaya, Roh Kudus juga berdoa bagi kita. Makanya saudara yang kekasih, mari kita imani terus. Kita percaya bahwa gereja Tuhan dilengkapi dengan kuat kuasa Roh Kudus. Gereja Tuhan senantiasa dikuatkan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Di dalam ayat 17 dia katakan, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu, kita adalah umat-umat Tuhan, mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kalau ketakutan itu masih ada dalam kehidupan kita, merongrong akan kehidupan kita, ingat Roh Kudus ada dalam kehidupan kita,
mengatakan bahwa Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, mengatakan bahwa jangan takut, kita harus kuat, kita harus berani melawan akan segala gangguan kuasa kegelapan di dalam kehidupan kita. Kisah 1 ayat 8 bahwa kita telah diberikan kuasa ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Yohanes 1 ayat 12 juga kita diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Berarti kita ada kekhususan di sana. Kalau kita adalah anak Allah, kita waris kerajaan Allah. Kita punya roh keberanian yang diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan ini. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Glory bagimu Yesus, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Glory bagimu Yesus, haleluya. Berikan pujian bagi Tuhan. Haleluya. 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 Maju, maju, maju dalam Tuhan. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Maju
bagimu Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory bagimu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatanmu. Terima kasih untuk lawatanmu. Terima kasih untuk pemulihanmu Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Berdiri, kita akan segera mengakhiri doa kita di malam ini. Haleluya, kita akan ditutup oleh Bapak Gembala. Penyayang, penguasa alam semesta, mengatur langkah-langkah hidup kami. Yang kami yakini hidup kami adalah Tuhan punya. Tuhan beri kami dapat nikmati selama waktu di kenan Tuhan. Tuhan, kami butuh bimbingan tangan kasih-Mu. Tuhan yang melihat perjalanan hidup kami di hari-hari ini. Banyak hal yang seakan mau mengganggu hati kami, seakan mau mengganggu hubungan kami dengan Tuhan. Tetapi kami percaya bahwa Allah yang sudah berjanji adalah selalu menemani kami, selalu menolong kami. Apabila ada tantangan datang, Tuhan bersama-sama dengan kami. Bapa di sorga, Tuhan melihat berapa banyak umat-umat-Mu yang ada di muka bumi ini, yang berseru-seru memanggil nama-Mu, menyerahkan seluruh keberadaan hidup ke dalam tangan-Mu, mengharapkan janji-Mu dalam kehidupan kami. Benar, kami butuh penolong, kami butuh uluran tangan kasih Allah. Roh Kudus berkarya membimbing langkah-langkah hidup kami, supaya di hati kami ada sukacita, ada damai sejahtera, karena Tuhan menguasai hidup kami. Bapa di sorga, Tuhan mendengarkan kami berdoa
Walaupun waktu sangat singkat kami telah gunakan, tetapi kami percaya kami boleh nikmati penyertaan Tuhan, boleh nikmati hubungan kami dengan Tuhan, penguasa alam semesta. Kami berserah penuh ke dalam tangan-Mu, berharap penuh hanya kepada Tuhan jua. Tuhan bimbing terus perjalanan hidup kami. Sebentar lagi kami nanti kembali ke tempat kami masing-masing. Kami yakin kami tetap di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan telah menyentuh hati setiap anak-anak-Mu yang telah mengikuti acara saat ini. Mereka yang ada di rumah masing-masing dilawat oleh Tuhan. Kami semua nikmati jamahan tangan kasih-Mu, karena kami milik kepunyaan-Mu Bapa. Terimalah doa kami Tuhan. Kami akan mengakhiri doa kami saat ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak lupa, kami ingat, kami mendoakan pemerintah dan bangsa kami. Tuhan menolong apa program Tuhan beri supaya semua pimpinan bangsa kami diberi pengertian apa yang Tuhan berkenan, yang harus kami lakukan agar kami boleh mengalami kuasa-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima doa kami. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya.